Ya. Saya Pak, Bu Leli. Ibu Leli, silakan. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu paling kece di sekolah. Ayo, kita mulai dulu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Setia, anak ketua kelas. Ayo Setia. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Yuk kita mulai yuk, biar semangat. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Setia. Baik anak-anak, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Kristiani, Lagi ke belakang, Bu. Prastomo, Hadir, Bu. Oh, ada. iya, Hadir, Bu. Wilujeng, Ada hadir. Dodi, Hadir. Rosi, Hadir, Bu. Dara, Siap hadir, Bu. Esther, Hadir, Ibu yang kece. iya, Juliadi, ya, Tidur, Bu. Setia, Ada. ya ada, Susi, Ada, Bu. Cifaul, Hadir, Bu. oke, baik. Sekarang, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memotivasi kalian dulu supaya bersemangat dalam mempelajari matematika hari ini. Oke. Motivasi dari Ibu adalah Ibu ambil dari kutipan Syakuntala Devi. Tanpa matematika, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Segala sesuatu di sekitar Anda adalah matematika. Oke, terus, oh maaf, segala sesuatu di sekitar Anda adalah matematika dan segala sesuatu di sekitar Anda adalah nomor. Oke, karena Ibu terlalu bersemangat ini ya. Selanjutnya, kita pergi ke... Ibu akan tampilkan sebuah video, tolong diamati baik-baik ya anak-anak. Ibu tulisannya kecil. Oh iya. Bu, dari belakang nggak kelihatan, Bu. Ibu nggak ada suaranya ya, Bu? Ibu, nggak ada suaranya ya, Bu? Iya, tuh, Oh. tidak ada suaranya. Bu,
Bu, izin ke belakang ya, Bu. Silakan Setia. Baik anak-anak, tadi Ibu sengaja tidak menampilkan suara karena biar kalian lebih mendalami tayangan video tersebut. Oke, sekarang bentuklah kelompok 3-5 orang. Nanti kita akan berdiskusi dan akan dipresentasikan. Untuk kelompok, setelah kalian bentuk, kelompok yang akan maju ada 3 kelompok karena kegiatan hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kelompok 2, Dara, ketua kelompoknya. Kelompok selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, Pak Juliadi yang akan menjelaskan. Dan yang kegiatan 3 adalah yang ketiga adalah si Faul, kelompok 5. Baik. Ibu akan membagikan LKPD dibantu oleh Setia. Oh, tadi Setia keluar ya? Baik, wakilnya akan membagikan LKPD kepada kalian. Semua sudah terbagi, lalu kalian bisa amati baik-baik LKPD yang kalian pegang. Di situ ada petunjuk penggunaannya. Waktu kalian mengerjakan LKPD-nya adalah 30 menit. Dah, kemudian kita berdiskusi. Untuk kegiatan hari ini ada 3 kegiatan. Jadi kegiatan 1, 2, 3 akan membahas permasalahan yang sama. Jadi ada terdapat 2 kota, Jakarta dan Bekasi, pada siang dan malam hari di bulan Juli, tanggal 3 sampai 30 Juli 2022. Ini yang akan Dara presentasikan. Kegiatan satunya. Kemudian Juliadi, kegiatan 2. Ini nanti akan tinggal dibacakan saja ke depan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah tadi si Faul. Oke, baik. Silakan berdiskusi masing-masing. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, apa langkah yang kalian lakukan terlebih dahulu setelah melihat kegiatan ini? Kira-kira coba kalian lihat gambarnya. Sebelum kita memasuki materi tadi yang video pembelajaran tersebut, apa langkah awal yang kalian lakukan terhadap 2 data tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ini diapain, Bu? Dibandingkan gitu ya, Bu? Betul sekali, Wilujeng. Ada yang lain selain dibandingkan? Tadi lihat video diurutkan ya, Bu, dari yang terkecil. Betul. Lalu yang lain? Ada? Tidak. Oke. Baik, waktu sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang, Dara, silakan maju untuk perwakilan kelompok 2. Ya, Bu. Tadi sudah berdiskusi, Bu, kelompok 2, Bu. Hasilnya seperti yang tadi sudah dipresentasikan, Ibu. Ya, betul. Lalu, ini sudah benar jawabannya, kalian sudah betul sekali, penjelasannya sangat jelas. Terima Ya, kasih Bu. untuk kelompok Dara. Terima kasih, Tepuk Bu. tangannya semua. Terima kasih. Oke. Lanjut, kelompok Juliadi, kelompok 3, akan mempresentasikan kegiatan kedua. Silakan Juliadi. Oke. Gimana Juliadi? Ya, Bu. Hasil dari diskusi. Itu tadi diurutin, Bu. Oke. Yang sesuai dengan tadi, Bu. Oke, setelah panjang lebar Juliadi menjelaskan kepada teman-teman semua,
Betul jawaban Juliadi atas penjelasan Juliadi kepada teman-teman semua. Terima kasih Juliadi. Beri tepuk tangan semua. Terima kasih, Bu. Oke. Kelompok terakhir, kegiatan ketiga. Ya. Si Faul, silakan presentasikan. Ya Bu, tadi kami sudah berdiskusi tentang kegiatan 3. Menurut kalian suhu berapa yang paling banyak terjadi di kedua kota tersebut? Kalau tidak keliru tadi 33 derajat Ibu, karena suhu 33 sering muncul di kedua kota itu, Bu. Oh, betul. Sudah, si Faul? Yes, cukup itu Bu Oke. dari kelompok 3, Bu. Terima kasih untuk si Faul dan kelompok 5. Beri tepuk tangan semua. Oke. Selanjutnya, di lembar terakhir LKPD, kalian sebelum penutupan akan melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Ini berikut, kalian sudah bisa baca di halaman terakhir. Oke, kesimpulannya, tadi sudah beberapa Kristiani dan Prastomo sudah memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Ibu akan memberikan gambaran sedikit. Di sini, statistika di pertemuan pertama untuk membahas ukuran pemusatan data tunggal, min, median, dan modus. Jadi, terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Bu. Terlihat. Jadi min adalah nilai yang diperoleh dari jumlah kelompok data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ada rumus pertama bisa kalian perhatikan dan contohnya seperti ini. Jadi min kalian tinggal jumlahkan data yang tersedia kemudian dibagi dengan jumlah datanya yaitu ada 10 data. Gitu, maka hasilnya adalah 6,1. Kemudian rumus kedua juga seperti ini, rumus gabungan, min gabungan. Jadi, sudah diketahui rata-rata akhirnya, ditanyakan rata-rata yang lain, nanti kalian bisa pahami di rumah, karena kalian juga ada bahan ajar dari yang Ibu buatkan untuk kalian. Kemudian, contoh yang lainnya juga seperti ini. Polanya sama seperti contoh yang sebelumnya, tapi kalau yang ini memang mencari nilai rata-ratanya. Jadi, dikalikan datanya, misalkan 4 orang, nilai 5, berarti 4 dikali 5, kemudian semuanya dijumlah, dibagi 40. Seperti ini hasilnya. Kemudian, yang kedua, median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Jadi, untuk median, kita urutkan datanya terlebih dahulu, dari yang terkecil sampai data terbesar. Kemudian ada ketentuan lainnya ketika datanya ganjil dan genap. Bisa kalian lihat rumusnya seperti ini, dan ada contohnya. Hasil mediannya adalah 7,5. Ini contoh selanjutnya ya, sama seperti tadi. Ini ada Ibu rincikan langkah-langkahnya. Penjelasan Ibu ini ada di bahan ajar. Kemudian, yang terakhir, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Tadi si Faul berapa modusnya? 23 derajat, Bu. Betul sekali. Tadi kita mengamati tabel, melihat mana paling banyak suhu yang muncul di Jakarta dan Bekasi di siang hari dan malam hari. Ada contohnya seperti ini, bisa dilihat. Oke. Selanjutnya, di sini, agar kalian lebih mantap untuk materi hari ini, Ibu ada soal 5 PG dan 5 esai, kalian kerjakan dalam waktu 20 menit ya, secara individu. Ibu bagikan, dibantu oleh Setia. Oke. Oke, Nak, waktu sudah habis. Setia, tolong bantu Ibu untuk mengumpulkan. Udah. Iya, Bu. Oke.
Oke, Nak. Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu paparkan, apa yang teman-teman kalian presentasikan, dan video yang Ibu tampilkan bisa kalian serap lebih baik. Mungkin memang ini materi SD dan SMP, tetapi kalian selalu bilang, sudah lupa, Bu. Jadi Ibu akan memaparkan sedikit tadi, seperti tadi. Mungkin lebih jelas tadi videonya. Oke, materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya yaitu data kelompok bagian min dan menampilkan data dari histogram. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan pindah ya ke kelas Waalaikumsalam warahmatullahi lain. wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Leli ya. Ya, silakan refleksi dulu. Kira-kira Ya, Pak. kurangnya menurut Ibu. Untuk pengulangan materi tadi saya sudah singgung tadi, Pak. Memang bukannya meremehkan anak, tapi biar anaknya lebih jelas. Jadi saya memang suka mengulang lagi gitu. Jadi biar tidak mereka salahkan guru matematika yang lama seperti ini gitu. Jadi saya jelaskan sedikit gitu kan. Makanya saya bagi statistika yang ukuran pemusatan data itu 4 pertemuan, Pak. Kemudian kenapa saya mungkin seperti mengajar guru TK gitu. Soalnya begini, Pak, saya kan PPL di SMA dulu, terus ke SMK. Jadi SMK tuh takutnya matematika gurunya galak, bagaimana? Jadi saya rubah image gitu, Pak. Ya, terus untuk soal pengetahuan, untuk pertemuan pertama memang saya 5 PG, 5 esai. Nanti pertemuan selanjutnya memang hanya beberapa soal saja. Ini karena kan soalnya mengulang, Pak, biar mereka lebih paham saja gitu. Waktunya juga cuma 20 menit gitu istilahnya. Itu aja sih, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Lali. Dari teman-teman yang lain dulu, silakan ada masukan atau apresiasi dari tadi agar tidak selalu ini ya, tidak selalu hal yang baik. Kadang kita kelewatan gitu ya. Berteaching tidak sekedar melihat hal-hal yang kurang, tapi kita juga berusaha untuk melihat apa sih yang positif, apa sih yang baik. Gitu. Ada dari teman-teman yang lain? Nah, ini sepertinya energinya sudah terkuras ini. Yang akhir-akhir jadi sudah kurang fokus ini yang lain. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan, mungkin bisa share screen Ibu untuk apa tadi, PPT-nya ya. Silakan Bu Lali. Ya, oke. Ini buatnya dengan apa Ibu PPT-nya? Canva atau PPT biasa? Masih mute Ibu? Belum dinyalakan suaranya, mikrofonnya. Lupa, Pak, tombolnya di atas, Pak, nggak kelihatan. Iya. Dengan Canva ya? Iya, Pak. Ya, sangat khas sekali ya, khas Canva. Saya pikir baik gitu ya, apa yang sudah disiapkan dengan yang memang cukup variatif ya untuk Canva ini, tidak apa ya istilahnya dalam tanda kutip, kalau hanya sekedar PowerPoint itu dalam tanda kutip mungkin variasinya tidak banyak gitu ya. Mungkin perubahan zaman sehingga sekarang memang dengan Canva ini menjadi lebih ya untuk warna-warni, kemudian mau milih warna yang soft, mau milih warna yang agak ngejreng dan seterusnya itu lebih variatif di sana. Baik, saya mengapresiasi ini penggunaan Canva-nya, beberapa saya pikir juga bagus gitu ya. Cuma beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalkan di LKPD coba Ibu. Itu di slide 9 itu ya, di kiri. Oh iya, sebentar, Pak. Oke. Nah, ini nggak tahu, saya selalu gatel dengan motong-motong tapi yang masih ada merah-merahnya ini. Oh iya. Iya. Ya, saya gatel dengan itu biasanya. Jadi kalau memang memotong ya sebisa mungkin
disesuaikan lah, jangan terlihat ada merah-merahnya itu ya, garis bawah merah-merah itu, agar terlihat lebih rapi gitu, paling tidak ya. Atau mungkin bisa di PDF-kan dulu, idenya di PDF-kan dulu, baru di crop di sana, itu saya pikir lebih bagus ya. Baik, Pak. Lanjut, tadi ada video itu ya, tapi nggak ada suaranya memang Ibu. Iya, jadi kan kadang-kadang kalau ada suaranya udah kelihatan jelas. Jadi kan istilahnya tuh anak tuh biar ini paham nggak sih? Kadang-kadang kan anak tuh lebih paham melihat visual gitu, Pak. Iya, tapi kalau nggak ada suaranya nanti malah nggak tertarik gimana Ibu? Iya sih. Ya. Biasanya yang membuat tertarik kan variasi dari dua hal itu ya. Satu, apalagi ini penjelasan Ibu, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini satu penjelasan, gitu. Jadi kalau saya ini buat sendiri atau enggak, Bu? Kalau Dengan yang depannya ini, yang suara kedengaran ya Pak? Kedengaran? Kalau yang depan saya Pak, yang bagian belakang ada Raja Atom Green. Nanti saya sudah izin juga. Nanti saya upload juga. Nanti di bawahnya ada sumbernya Pak. Oh iya, iya. Kalau mungkin bisa ditambahkan suara, saya pikir ini lebih baik ya. Oke, Pak. Suara gitu ya. Jadi agar apa ya? Saya berpikir bahwa malah jadinya kurang fokus karena tidak ada suara itu, mengikutinya gitu ya, kurang nyaman ya, kurang nyaman. Itu yang menjadi perhatian di situ. Kemudian ini tadi di bagian kesimpulan ya, kesimpulan tadi ya, kesimpulan itu kan ada beberapa yang dijelaskan, disampaikan di sana, ada beberapa poin gitu ya. Iya. Statistik, nah misalkan ini gitu. Nah ini saya melihat tadi terlalu sering merujuk pada bahan ajar gitu. Karena di dalam kesimpulan itu sebenarnya kan kita bersama-sama menyimpulkan, harapannya kalau tadi mungkin ada yang salah-salah, kita perbaiki di sini gitu ya. Kalau yang masih ragu-ragu, kita tegaskan di sini. Tujuan kesimpulan itu di situ, Bu. Iya. Jadi harapan saya tidak, ya memang perlu dijelaskan saja, gitu. Jika memang perlu dijelaskan, gitu. Ya. Jadi mungkin dari proses, sebenarnya kan RPP itu kan perencanaan ya, perencanaan. Jadi mungkin bisa dilihat dari proses di dalam pembelajaran, kira-kira yang perlu penegasan mana. Jadi saya tidak mengatakan bahwa oh ini ada di bahan ajar. Mungkin beberapa dibegitukan tidak masalah. Selama di dalam proses Ibu sudah mengamati bahwa oh ya mereka sudah paham. Ini secara umum sudah paham itu oke. Ya. Tapi secara umum untuk kesimpulan sebaiknya memang disampaikan. Karena itu penegasan membuat siswa lebih yakin. Apa yang dipikiran dia gitu ya. Apa yang diperoleh selama pembelajaran tadi benar atau salah sih yang saya peroleh itu. Jadi jelas di situ. Pak Febi? Iya, silakan Bu Lali. Boleh kasih pembelaan? Jadi gini Pak, kesimpulan tadi kan saya sengaja bilang iya bahan ajar. Saya mengingat waktu Pak ini yang sekarang peer teaching-nya gitu. Sebenarnya memang saya suka menjelaskan ke anak-anak itunya Pak. Biasanya. Ya mungkin nanti disesuaikan ya ketika di kelas gitu. Ya, karena peer teaching itu kan sebenarnya juga gambaran nanti yang akan dilakukan ketika Ibu mengajar gitu. Jadi agar asumsi Ibu punya rencana, nah saya punya asumsi, nah ini satu hal yang sejalan. Jadi kalau Ibu tadi ya peer teaching-nya seperti tadi kan ya saya asumsinya oh ini nanti oh iya. dilihat di bahan ajar ada gitu. Hal ini kan praktek ya. Iya. Baik Pak. Oke, mungkin dari saya itu, dari Ibu Budi silahkan bisa menambahkan. Tidak ada tambahan Pak. Sudah cukup. Cukup ya, oke, baik ya. Terima kasih Ibu Lali, bisa di stop share.